khususnya pemudi Kabupaten Merangin, ya senantiasa kita harus untuk motivasi untuk membentengkan diri kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ais TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program obrolan inspiratif. Di episode kali ini kita akan mengintip sosok anak muda yang berprestasi, generasi milenial yang sudah merintis sebuah pondok pesantren yang sifatnya nuansa Islam. Untuk itu kita akan bertanya dengan beliau. Di samping saya sudah ada dinda saya yang ganteng ini, Dino Febri. Gimana kabarnya Dino? Alhamdulillah baik, Bang. Nah baik ya. Ini kita mau, abang nih mau bertanya lah ya, Dino salah satu anak muda yang kreatif, yang punya gagasan ya, gagasannya maksudnya hal-hal yang positif ya. Dino ini salah satu pimpinan pondok pesantren termuda ya. Sebelum kita mau mengupas terlebih dalam, boleh Dino memperkenalkan diri. Siapa nama Dino? Silakan Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini sama-sama kita berkumpul di kafe Pojok Kopi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama kami Bang. Ya. Aslinya Febriani, ya. Tapi biasa dikenal para santri, para ustaz lainnya, bahkan para masyarakat umumnya di wilayah Bangko itu dikenal dengan Febri Al-Karim. Ustadz Febri ya? Ustadz Febri. Tadi salah, pemirsa, saya manggil bukan Dino, Ustadz. Sebuah produk buah kurma ajwa merek Kasafram, yang mana ini adalah suatu produk makanan yang disunahkan oleh para rasul. Nah, untuk kalian yang lagi bingung mencari produk buah kurma, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan kita identik dengan berbuka puasa dengan yang manis. Jadi kalau kalian bingung mencari buah kurma, nah rekomendasi nih, ini adalah buah kurma ajwa Kasafram yang berbagai macam varian. Salah satunya yaitu buah kurma sukari merek Kasafram, satu kotak isinya 3 kg. Yang kedua yaitu ada buah kurma ajwa organik yang mereknya Aliades, satu dus isinya 5 gram. Yang ketiga ada buah kurma organik 7 ajwa yang kecil ini. Yang keempat ada buah kurma organik ajwa premium 500 gram, minimal pembelian satu dus isinya 12 kotak. Kurma Kasafram ini memiliki kelebihan dari segi kesehatan. Yang pertama, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, membantu mendapatkan sumber energi. Yang ketiga, sukros atau prokes sangat mudah terurai. Yang keempat, membantu memperlancar saluran pencernaan. Yang kelima, membantu memelihara kesehatan jantung. Yang keenam, membantu menstabilkan tekanan darah. Kandungan oksitosis dapat membantu bagi ibu hamil dan menyusui. Yang kedelapan, membantu meningkatkan kesuburan pria dan wanita. Nah, itu Kasafram juga memiliki bermacam kelebihan. Salah satunya kurma ajwa Kasafram ini, yang pertama 100% menggunakan pupuk organik. Yang kedua, 100% menggunakan air bersih untuk irigasi dan perkebunan. Yang ketiga, tidak menggunakan pestisida dan kimia yang berbahaya. Yang keempat, bibit ajwa Madinah aman dari GMO. Yang kelima, memiliki sertifikat resmi organik Saudi Arabia. Yang keenam, memiliki sertifikat resmi organik Indonesia. Yang ketujuh, memiliki surat izin edar Kementerian Pertanian Indonesia. Yang terakhir, memiliki barcode edar. Jadi nggak lebih detail, kalian boleh menanya kepada distributor atau info pemesanan, boleh kalian hubungi
nama dan nomor handphone yang tertera di deskripsi video ini, karena buah kurma ini adalah buah kurma yang bagus, enak, dan rasanya juga manis. Kebetulan gue sering syuting nih untuk membantu daya imun tubuh yang kuat. Nah, gue sering makan buah kurma Castelfram ini, enak banget. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita makan buah kurma. Ustaz nih, nggak bisa nih saya ubah nih Pak Ustaz nih. Oke Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Alhamdulillah, kami kalau tinggal alamat sekarang, tinggal sekarang di asrama polisi. Ya, Di salah satu ada perumahan, diberikan rumah, Ya. sambil ngimam musola asrama polisi. ya, Di sana juga disediakan rumah. ya, ya. Dan juga alhamdulillah, kalau alamat aslinya berasal itu dari Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin. Namun desa kecilnya yaitu adalah Desa Tanjung Gedang. Tadi ngedang orang pemenang ya. Orang Pemenang. Orang pemenang lah jadi Pak Ustaz deh, Pak Ustaz muda deh. Aduh, luar biasa deh. Itu profil singkatnya ya. Profil singkatnya macam itu. Sekolahnya dulu di mana Dino? SD, SMP, Mondok di mana dulu? SD di SD 67 strip 6 Tanjung Gedang. Ya. Setelah melepas pendidikan SD selama 6 tahun, itu terbang lagi ke Tambang Baru, Oh, ini terlintas. tabir lintas. Ya. Nama pondoknya Darul Ikhlas Al Islami. Iya, ya. Tinggal di sana selama 1 tahun betahnya. Iya. Udah itu pindah. Sudah itu pindah lagi, nyambung naik kelas 2, pindah ke pondok pesantren Darul Mu'alla. Dari kelas 2 alhamdulillah sampai tamat seusia sekarang ini. Ya, berarti lulusan dari Darul Mu'alla ya. Lulusan di Darul Mu'alla alhamdulillah. Iya, iya, iya. Kalau sekarang Dino ini sorry pemirsa, ini nggak sopan nih Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, kalau sekarang ini kegiatannya gimana, mengajar atau gimana caranya? Alhamdulillah, kalau untuk kegiatannya, kalau sholat 5 waktu alhamdulillah imam di musola Pasar Atas Bangko. Iya. Pasar Atas Bangko RT 2 RW 01 belakang asrama polisi, jadi kan asrama polisi. Pak Ustadz ngajar sana, ngimam Pak Ustadz ya? Imam di sana, Iya, iya. dan selepas sholat maghrib ngajar di sana. Itu sebagian ada yang anak polisi Iya, ngajar di sana, dan sebagian ada yang anak masyarakat. iya, iya. Jumlah santriwan dan santriwatinya sekitar 45 orang. 45 orang itu Pak Ustadz yang ngajar ya? Ya, kami yang ngajar. Luar biasa Pak Ustadz ya. Berapa umur Pak Ustadz kalau boleh pemirsa tahu Pak Ustadz? Alhamdulillah umur sekarang 19 tahun. 19 tahun udah Pak Ustadz ini pemirsa. Masih bujangan atau sudah nikah Pak Ustadz? Masih bujangan. Masih bujangan. Itu mengenai tentang kegiatan Pak Ustadz ya. Kegiatan. Berarti ngajar juga, ngajar di Al-Kafa juga. Alhamdulillah kegiatan paginya dari jam 8 sampai jam 10 Ya. itu privat. Privat itu ngajar ke rumah anak atau satu orang yang bernama Sultan. Iya. Itu di rumah beliau itu yang sebelum masuk Simpang Sekumbang. Oh berarti Pak Ustadz ngajar ke rumah juga ya? Ke rumah juga Oh, iya. seorang. Kalau setelah sholat zuhur itu ngajar di TPQ Afkafah. Oh jadi itu habis zuhur Pak Ustadz ya? Habis zuhur sampai asar. Asar, habis maghrib sana? Habis maghrib di sana. Iya, iya. Alhamdulillah habis asar free istirahat. Baik. Jadi saya dapat cerita kalau Pak Ustadz ini salah satu mau merintis ya pesantren itu, gimana ceritanya Pak Ustadz? Jadi alhamdulillah di usia sekarang ini, Ya. kemarin kami dapat teleponan dari guru kami. Ya. Guru kami itu Al-Mukarram Sufyan SPDI MM. Ya. Jadi beliau nelpon kami Ya. mau mengajak merintis pondok pesantren, yang mana pondok pesantren tersebut dinamakan Al-Mahabbatain, 2 kasih sayang artinya. Artinya 2 kasih Itu sayang. udah dalam tahap proses perintisan itu. Itu dalam tahap proses perintisan. Alhamdulillah atas izin Allah, kalaupun Allah mengizinkan, insya Allah setelah Lebaran ini pondok pesantren tersebut akan dibuka. Dibuka itu Pak Ustadz jadi pimpinan. Alhamdulillah dipercaya sebagai jadi pimpinan dan beliau sebagai ketua yayasan. Itu yayasan ya.
Jadi di usia yang masih muda dipercayai suatu amanah ini luar biasa Pak Ustadz. Itu seperti apa sih motivasi Pak Ustadz kok mau buka pesantren di usia yang muda itu seperti apa sih kalau boleh kita ketahui untuk generasi milenial ini Pak Ustadz? Jadi cerita singkat perjuangan semasa pondok. Ya. Jadi orang tua saya itu sekarang berada di luar negeri, Di mana tuh Pak Ustadz? di negara tetangga kita, yaitu di negara Malaysia. Oh, di Malaysia, ya. Di Kerja negara ya. Malaysia, kerja. Ya. Jadi 1 tahun saya masuk pondok, Ya. 3 bulan saya di pondok Darul Ikhlas Al Islami di Tambang Baru. 3 bulan saya di sana, orang tua saya ataupun ayah saya minta izin dengan saya Ya. mau merantau ke luar negeri, Ke Malaysia. ke Malaysia. Ya. Karena waktu itu keterbatasan ekonomi. Ya, betul. Kami mondok dan ada ayu kami Ira Arni waktu itu kuliah Iya. kuliah di Garuda Putih Jambi. Jadi singkat cerita, beliau pergi ke Malaysia Iya. demi mencari sesuap nasi untuk anak-anaknya, bahkan istrinya. Ya. Ketika itu pas beliau pergi Malaysia, saya nangis 1 minggu itu Nangis karena tidak bisa pisah gitu. tidak bisa pisah dengan orang tua juga lah. Oh iya. Dan sehingga saya ketika itu merasa tidak betah mondok. Tidak betah. Iya. Kita mondok pengen pindah di SMP Dusun, di SMP 35 di Tanjung Gedang. Iya. Jadi ketika itu pengen pindah, jadi ada seseorang wanita Ya. yang perjuangannya sangat wah Ya. dan motivasinya sangat wah bagi kami. Iya, begitu wow ya. Salah satunya itu adalah orang tua Iya. ataupun ibu kita. Iya. Beliau memotivasikan karena salah satunya kami hanya seorang anak jantan ataupun cowok. Oh iya. Anak cowok. Tidak ada harapan lain melainkan anak cowok. Iya. Beliau pengen cerita sambil menangis, pengen meninggalnya nanti anaknya yang baca talqinnya. Iya, Masya Allah. Begitu juga orang tuanya, apa ayah juga bercita-cita ketika meninggal nanti Iya. membaca talqinnya anaknya, bahkan keluarga, dan pengen terlebihnya lagi menampil khutbah di depan masyarakat. Iya. Alhamdulillah semuanya, alhamdulillah pada saat ini lah sudah terwujud. Terwujudnya. Baik khutbah di kampung, di kota Bangkok, ataupun baca talqin ketika orang meninggal, alhamdulillah sudah diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti Pak Ustadz ini sering juga ngisi ceramah Pak Ustadz? Alhamdulillah sering juga ngisi ceramah dan pengajian rutin. Ya. Setiap subuh pengajian rutin di musola At-Taqwa, Oh. dan setiap maghrib sampai isya itu malam minggu di Pemnang. Di mana? Itu yang ngisi materi ceramah Pak Ustadz? Ya. Wow, luar biasa anak muda nih. Harus pemirsa yang menonton generasi milenial lagi harus patut dicontoh Pak Ustadz nih. Itu sejauh ini di Kota Bangkok udah berapa masjid tuh Pak Ustadz yang sudah diinjak di Pak Ustadz? Kalau untuk masalah ceramah, Ya. terlebihnya ada beberapa masjid, Ya, yang sudah. tapi yang seringnya itu ketika bulan puasa Ramadan Yo. dan ketika ada jadwal-jadwal khutbah. Ya. Seperti di salah satu masjid Sungai Ula, khutbah di Masjid Pancasila ini. Udah pernah Pak Ustadz? Sudah itu khutbah di Masjid Al Muhajirin di Sungai Piul. Wah, Masya Allah. Dan alhamdulillah pernah ceramah bulan Ramadan di Polres Merangin. Oh, pernah juga? Pernah juga alhamdulillah, dan masih banyak, insya Allah masih banyak yang lainnya. Jadwal-jadwalnya, berarti jadwal Pak Ustadz di bulan puasa ini full ya? Belum ada jadwalnya. Kalau untuk bulan puasa ini belum ada Yang kemarin Pak Ustadz? yang kemarin tidak ada, karena kemarin corona, iya. lockdown. Di lockdown. Bahkan hampir beritanya sholat tidak dibolehkan. Iya. Itu ya. Dan pernah ceramah di Bungo, Pernah juga ya, pernah juga di Jangkar, diundang ya? diundang di Jangkar. Masya Allah, luar biasa. Berarti walaupun masih muda, jam terbangnya lah antar kabupaten Pak Ustadz nih. Udah ceramah di Bungo ya, di Jangkar udah pernah ya? Jangkar, ya. Itu dalam proses menjadi seorang Pak Ustadz itu gimana sih? Adakah suatu hambatan atau rintangan gitu, gimana tuh Pak Ustadz? Salah satu rintangannya itu ekonomi. Iya, kenapa ya? Ekonomi ketika itu semakin rendahnya ekonomi kami, orang tua merantau di Malaysia. Iya. Dan ketika itu kami tidak mampu orang tua tidak mampu membiayai sekolah di Tambang Baru. Iya. Pindahlah di Darul Mu'alla yang agak
sederhana Ya. dan biayanya agak terjangkau. Ya, ya. Pindah di sana sampai tamat. Ya. Ketika saya kelas 3 MTS Ya. dan kakak saya Ira Arni tadi itu kuliahnya semakin tinggi, tentunya biayanya semakin besar, Semakin gede ya. semakin gede. Iya, ya. Jadi ketika itu kakak kami Ira Arni kuliah semakin gede, ibu saya pulang menyusul ayah saya. Berarti orang tua Pak Ustadz sekarang di Malaysia atau di kampung kan? Kalau ibu sudah balik di kampung, tapi kalau ayah masih di Malaysia sekarang. Di Malaysia sekarang. Alhamdulillah, ketika itu ibu menyusul ayah ke Malaysia, sampailah Ayu mau wisuda, ibu pulang. Tahun berapa tuh Pak Ustadz? Itu tahun 2019. 2012 Ibu Pak Ustadz pulang ya? Pulang Ya, sebelum Ayu wisuda. Ketika itu wisudanya Ayu tidak dihadiri ayah. Salah satunya ayah tidak menghadiri. Itulah perjuangan itu betapa sedihnya melihat Ayu ketika itu. Yo, Yang mana orang lain kalau wisudanya ada di dampingi. lengkap Pak Ustadz ya? Lengkap. Orang tua ya? Orang tua Kalau ataupun lain sebagainya. itu kakak Pak Ustadz itu tidak ada ya? Yo, tidak ada. Cuma ibu ya? Cuma ibu. Itu sedihnya. Yo. Dan sedihnya lagi ketika Ayu nikah baru ini tadi. Yo. Oh, udah nikah ya? Ayu nikah tahun 2020. Iya, ya. Bulan 9 ini tadi nikah. Ya, ya. Sedihnya lagi yang menikahkannya tidak juga orang tua. Siapa? Wali. Wali yang menikahkannya, wali hakim dari KUA. Itu dalam hati sangat-sangat sedih kan melihat kakak seorang-seorang ini, cewek cuma ini nikahnya Sama orang lain karena di orang lain. orang tua Pak Ustadz yang lelaki masih merantau ya? Masih merantau dan keterbatas waktu itu mau pulang Ya. namun di lockdown gara-gara corona ini. Corona ini. Gara-gara corona ini. Itulah kuncinya dari semuanya ini adalah kesabaran. Kesabarannya. Kesabaran. Jadi kunci kesuksesan di mata Pak Ustadz ini sabar ya. Ya, sabar Nah, terus apa lagi Pak Ustadz? dan jangan pernah mengeluh. Mengeluh. Dua itu yang perlu ditanamkan. Sabar dan jangan pernah mengeluh. Dan dua itu yang ditanam. Harus itu yang ditanam kepada diri ya. Supaya pada diri kita. itu bisa meraih sebuah kesuksesan di masa yang datang maksudnya. Artinya apa? Kalau kita sabar dan tidak pernah mengeluh, kita itu harus berprinsip yakin Iya. bahwasanya setiap kesulitan kita pasti ada kemudahan dan pasti ada kelapangan yang diberikan oleh Allah Iya, yang akan datang nanti. Bukan saat itu. iya. Kalau kita sulit dahulu, ke depannya kita bakalan lapang. Alhamdulillah, pada saat sekarang ini saya alhamdulillah salah satunya duit tidak minta di orang tua lagi. Udah bisa mandiri lah Pak Ustadz. Mandiri Ya, dan ya, ya. gaji lah punya sendiri Iya, macam itu. Masya Allah. Gaji imam, gaji ngajar, gaji pimpinan di Afkapah. Udah ada berarti Alhamdulillah. ibarat itu nggak nyusah orang tua lagi. Nggak nyusahin orang tua lagi. Di usia yang masih ibarat katakanlah masih muda lah ya, nggak bisa mandiri Pak saya. Jadi cerita singkatnya lagi, saya mengajar ini dari saya kelas 1 SMA ataupun kelas 4 pondok pesantren. Saya Berarti mengajar. udah mulai mengajar Pak Ustadz. Sudah mulai mengajar. Salah satunya jadi guru bantu di pondok pesantren. Iya, ya. Yang mana di ketika itu saya jadi guru bantu yang uang SPP 400 dibayar setengah. Oh, karena bantu tadi ya. Karena saya jadi guru bantu, Iya, salah iya. satunya bantu anak-anak baru tentang Iya. masalah sholat, masalah istinja ataupun Iya. masalah ilmu-ilmu alat Iya, iya. yang perlu kita tanamkan untuk Iya. anak-anak baru di pondok pesantren Darul Mu'allah. Iya, iya. Selain itu ketika saya kelas 4, Ya. kelas 4, kelas 5, kelas 6 saya lah mengajar di luar. Ngajar di mana Pak Ustadz? Mengajar di RT 17. RT 17 yang dimana jumlah santrinya ketika itu 25 orang. Oh, itu udah ngajar Pak Ustadz. Udah ngajar. Iya, iya. Ketika itu transportasinya masih minjam-minjam. Minjamnya Masya Allah. Ada minjam transportasi ustazah ini. Iya, iya. Karena keterbatasan Pak Karena Ustadz. keterbatasan, Iya. kita tidak boleh membawa motor, tapi pimpinan mengizinkan untuk ngajar di luar. Iya. Tapi kita tidak boleh untuk membawa motor. Salah satunya alhamdulillah ada orang tua angkat saya di pondok pesantren dulunya, sekarang telah keluar di pondok pesantren. Beliau jadi tukang masak, orang tua angkat pakai motor beliau ngajar di luar selama 2 tahun. Iya. Pas beliau pindah, saya kelas 5, beliau pindah Pindah juga. di dusun beliau. Iya, iya. Ketika itu saya masih mengajar juga dan bahkan saya mengajar di Rantau Panjang. Ngajar pesantren tuh. Tidak, bukan ngajar pondok pesantren, ngajar madrasah Oh, ngajar madrasah di Rantau Panjang. di Rantau Panjang. Iya, iya, iya. Ketika itu saya kelas 6, tidak ada punya motor. Iya, iya. Dan ketika itu alhamdulillah saya diizinkan, terkadang saya meminjam motor guru saya
Ustazah Maisaro, Ya. dan kadang minjam motor guru saya Ustazah Maria Ulfa, dan jasa-jasa beliau untuk saya berjuang mengajar ke sana ke sini. Dia turun andil ya. Dia turun andil, Iya, iya. dan saya sangat berterima kasih kepada Ustazah Maisaro Maria Ulfa yang telah mengizinkan saya untuk selama ini meminjam transportasi untuk berdakwah, terkadang di RT 17, kadang-kadang di Rantau Panjang. Itu mengenai perjalanan proses menjadi seorang ustadz itu Pak Ustadz ya. Sekarang udah lekat namanya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, kita mau nanya kita ini kan mau mendirikan pondok pesantren ya. Insya Allah. Ini kalau boleh kita tahu itu kalau sumber dananya dari mana? Apakah ada bantuan dari pemerintah, pihak swasta, atau seperti apa sih dalam proses pembangunannya? Alhamdulillah pada saat sekarang ini masih dalam keadaan merintis pondok pesantren. Iya. Yang mananya wacananya mau mendirikan pondok pesantren, yang mana pondok pesantren itu yang dinamakan Islamic Boarding School Iya. ataupun dinamakan Kulliyatul Muallimin Islamiyah. Iya, iya. Yang atas nama pondok pesantrennya Al-Mahabbatain ataupun dua kasih sayang. Luar biasa tuh. Dua kasih sayang, baik dua kasih sayang orang tua, ayah ibu, baik dua kasih sayang Allah dan Rasul, baik dua kasih sayang dunia dan akhirat. Oh iya, luar biasa sekali. Itu arti dari nama pesantren Arti yang nama Pak pesantren Ustadz dan diri ya? tujuannya. Ya, tujuannya. Itu bagaimana tuh Pak dananya pemerintah? Jadi alhamdulillah kalau masalah dananya, kalau untuk saat sekarang ini belum ada dana, Iya. dan alhamdulillah ada kemungkinan besar mendapatkan izin gedung untuk proses belajar mengajarnya. Iya, 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 iya. Dan alhamdulillah kami pun belum mengajukan proposal kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ataupun pemerintah lainnya. Jadi mohon pemirsa Ya, Ya, untuk ketika- bisa berkontribusi ya. untuk bisa berkontribusi saat proses pembangunan nanti untuk bisa menyumbangkan Rezeki ya. rezekinya untuk amal jariah kita Iya. di akhirat Iya, nanti, iya, iya. baik berupa uang, material ataupun lain-lain sebagainya. Iya. Apapun sumbangannya insya Allah kami terima. Iya, iya, iya. Dan pemirsa-pemirsa yang berada yang menonton, mungkin ada anaknya yang bingung, oh mau mondok di mana, oh mau sekolah di mana, boleh hubungi kami langsung dan boleh tanya-tanya dengan kami masalah pondok pesantrennya. Insya Allah atas izin Allah kalau setelah Lebaran ini akan dibuka. Itu semua lengkap tuh dari SD, tingkatan SD sampai sekolah lengkap dah. Jadi Kalau wacananya lengkap semuanya. lengkap ya. Tapi kalau untuk sementara waktu menjelang sudah ada gedung tetap, itu mau direncanakan rumah tahfiz dulu. Rumah tahfiz ya. Pondok pesantren yang fokusnya dengan hafiz Quran dulu. Iya, iya, iya. Seperti itu ya. Gitu. Oh, jadi untuk pemirsa ICT yang menonton, jika punya rezeki yang berlebih, mohon bantu Pak Ustadz untuk membangun sebuah wadah yang sangat begitu bermanfaat kan, membangun sebuah gedung pesantren. Tentunya ini adalah satu membentengi generasi milenial yang sekarang ini banyak yang terjerumus ke hal yang negatif. Untuk membentengi itu maka harus mondok Ustadz. Ya. Salah satunya caranya kan mondok. Luar biasa sekali. Ini Pak Ustadz boleh berikan motivasi lah ya terakhirnya kepada pemirsa supaya lebih semangat untuk mengisi hari-harinya seperti apa sih, supaya tidak terpengaruh hal-hal yang negatif, karena generasi milenial ini Pak Ustadz. Iya. Kita lihat sama-sama, kita ketahui bukan kita mau sok-sok baik kan, cuma banyak yang terjerumus ke narkoba, miras kan banyak nih. Iya, iya. Nah itu seperti apa motivasi dari Pak Ustadz? Siapa Pak Ustadz? Alhamdulillah untuk pemirsa sekalian, tentunya di dalam kita di dunia ataupun di dalam kehidupan generasi saat sekarang ini, tentunya banyak hal-hal yang negatif. Iya. Bagaimana cara kita untuk merubah ataupun alur ke jalan menuju jalan yang positif. Iya, betul. Salah satunya untuk generasi-generasi muda yang lainnya ataupun anak-anak calon anak muda, salah satunya masuklah ke pondok pesantren. Iya, iya, iya. Itu untuk anak yang baru remaja yang angkat dewasa. Iya, iya. Jadi masuklah ke pondok pesantren, karena di sanalah kita diajarkan salah satunya mandiri. Iya. Karena di sanalah kita diajarkan salah satunya tidak terus meminta-minta kepada kedua orang tua kita, Iya, iya.
di sanalah kita diajarkan untuk selalu berjuang. Ya. Dan untuk anak muda yang saat sekarang ini, khususnya pemudi Kabupaten Merangin, Ya. senantiasa kita harus untuk motivasi untuk membentengkan diri kita, yaitu adalah salah satunya, bukan saya sok suci ataupun juga, Ya. salah satunya kita harus memperbaiki sholat kita tadi. Masya Allah. Ya, betul. Karena salah satunya, sekalipun kita pezina, Ya. mencuri dan lain sebagainya, tetap kita melaksanakan sholat. Ya, ya. Karena sholat itulah yang bisa merubah perilaku negatif kita menuju perilaku yang positif. Beliau sholat tidak merubah secara langsung, Ya. tapi merubah secara ansur-ansur. Yang dulunya, contohnya yang dulunya minuman keras sebanyak 2 botol satu Ya. hari, Ya. mungkin bisa setengah botol ataupun 1 botol. Ya. Dengan beransur-ansur, karena sesuai janji Rasulullah kan. Ya. Kalau sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Ya, ya. Perbuatan yang jelek-jelek itu dicegah oleh yang namanya sholat. Iya. Jadi sebejat apapun kita, Iya. maaf ngomong kasarnya, sebejat apapun kita, jangan pernah kita melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Karena itulah yang mengantarkan kita di dalam hal-hal yang positif. Dengan sholat kita bisa mengisikan hal-hal yang positif, Pak Ah. Ustaz. Itu Pak Ustaz. Ada Ya. lagi Pak Ustaz motivasi Pak Ustaz? Dan terlebihnya lagi, selalulah dimanapun ada pengajian, terutama ada Isra Mi'raj selalu ikut pengajian tersebut, Cuma- ikut majelis tersebut. Cuma kita lihat generasi sekarang nih Ah. lebih condong Lebih condong. yang ke negatif lah Ustaz. Ya. Ya. Kalau yang nuansanya agak Islami ini kurang gitu ya. Ah. Itu yang kita. Ini fakta, saya berbicara fakta, Ustaz. Saya bukan mengatakan ini ada bicara fakta. Mungkin ada lagi? Cukup? Cukup, salah cukup. Oke pemirsa, itulah obrolan inspiratif kita dengan Pak Ustadz muda yang luar biasa yang mengisi hari-harinya dengan hal yang positif. Tentunya motivasi dari Pak Ustadz ini jangan pernah meninggalkan sholat, lakukan hal-hal yang positif untuk membentengi diri dari hal-hal yang negatif, narkoba misalnya ataupun miras. Mungkin hanya itu yang bisa kita intip dari perjalanan Pak Ustadz ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang menonton dan bisa menginspirasi. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.